and subscribe Guru SD Kreatif 212 untuk mendukung channel menjadi channel edukatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu di pelajaran PKN membahas materi selanjutnya tentang menyayangi tumbuhan dan hewan di tema 2. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Ya wahid isnanin salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, ya, di subtema pertama kali ini ya kita akan membahas tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Ya. Oke, sebelum lanjut ke sana, ya, Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan bagi manusia. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, bahan baku, industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami tentu, dan kesehatan. Dapatkah kamu bayangkan teman-teman, apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Mungkin kita tidak bisa hidup ya jika tidak ada tumbuhan. Nanti kita akan kelaparan. Misalnya saja pohon apel. Pohon apel banyak buahnya yang bisa kita makan. Kalau tidak ada pohon apel di hutan, mungkin ya hewan lain akan kelaparan karena tidak ada makanan yang ia makan. Nah, teman-teman, selanjutnya, pernahkah kalian melihat pohon cemara? Nah, pohon cemara ini ada di mana sih? Nah, pohon cemara ini ternyata ada di pegunungan. Cemara memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia. Salah satunya, kayu cemara digunakan untuk apa? Membuat perabotan rumah tangga. Perabotan rumah tangga yang kalian gunakan, sering kalian gunakan lemari itu dari pohon, apalagi bangku, meja, banyak sekali ya peralatan atau perabotan rumah tangga yang terbuat dari pohon. Dayu dan sepupunya ya ketika ke atas gunung selalu menyanyikan atau bernyanyi lagu cemara di perjalanannya. Nah, kalian bisa lihat lagunya di halaman 9 buku tematik kalian. Jika kalian ingin menyanyikannya. Nah, bagaimana sih sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang, harus bagaimana ya teman-teman? Nah, Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia, hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Jadi kita juga harus saling melengkapi antara tumbuhan dan hewan, makhluk hidup dan hewan, manusia dan tumbuhan. Ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, ini gambar ya pengembala pohon. Nah, di buku tematik kamu
Ada dua orang yang menggembala di perjalanan di sepanjang jalan yang berdebu. Lihat di halaman 11. Tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira keduanya lalu berteduh, dan dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak berguna pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu terima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah, teman-teman, Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Nah, bagaimana ya sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang menurut kalian? Ya, yang pertama itu kita harus menjaga pohon, ya, menjaga binatang. Terus apa lagi? Selain menjaga, kita harus mensyukuri nikmat Tuhan, ya. Dengan adanya pohon besar ini kita bisa berteduh. Dengan adanya pohon besar kita bisa menghirup udara segar, ya. Banyak sekali ya sikap manusia kepada tumbuhan dan binatang yang tentu saja dengan hal yang baik, ya. Nah, ini ada gambar selanjutnya di buku tematikamu, yaitu ada di halaman 31. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam di dalam pohon. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari Dayu merasa bingung nih teman-teman. Ya, ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Nah, pernahkah kamu melakukan kesalahan seperti itu? Ketika kamu sedang bermain bola, memecahkan pot, ya, atau merusak tanaman yang ahwat. Mungkin pada saat bermain tidak sengaja memecahkan pot. Nah, bagaimana ya jika melakukan hal seperti itu? Nah, apa yang kamu lakukan setelah melakukan kesalahan? Tentunya dengan meminta maaf kepada ibu. Ya, Bu, saya minta maaf karena telah memecahkan pot yang ibu sayangi. Aku minta maaf ya, Bu. Nah, benar, ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita meminta maaf, ya teman-teman. Tidak boleh merasa bahwa kita itu tidak salah, tapi salah atau tidak salah harus meminta maaf. Dengan meminta maaf kita akan merasa lega, teman-teman. Ketika meminta maaf, ketika melakukan kesalahan, teman-teman akan merasa lega, bukan? Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian tentu. Kalau kamu takut minta maaf secara langsung, mungkin bisa lewat surat. Ya, anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Ya, jangan sungkan untuk meminta maaf jika kalian melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, ya teman-teman. Ketika kamu melakukan kesalahan, sebaiknya kamu meminta maaf dahulu, karena ya kamu di situ memiliki sikap yang berani. Ya, orang pemberani akan banyak disenangi oleh teman-temannya. Jika melakukan kesalahan dia mengakuinya dan berani meminta maaf, juga akan mendapatkan teman yang baik juga tentunya.
Oke, selanjutnya. Nah, bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik kita pun akan mendapatkan kebahagiaan ya. Bersikap baik akan menjadi bahagia. Ya, juga tidak ada lagi permusuhan, senang selalu pokoknya. Kamu melakukan ya bersikap baik kepada siapapun. Bersikap baik itu bersikap jujur. Ya, saat mengerjakan tes tidak pernah mencontek. Saat melakukan kegiatan tidak pernah berantem atau bertengkar kepada temannya. Itu merupakan kegiatan yang baik. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat kepada kita. Tentu kita merawat tumbuhan. Nah, nanti ketika mereka besar, tumbuhan besar akan berbuah. Nah, berbuah itu bisa kita manfaatkan, ya, bisa kita ambil buahnya, kita makan. Pohon rambutan bisa nanti dahannya atau rantingnya kita buatkan untuk bakar, ya, banyak sekali. Jadi kan memberikan banyak manfaat kepada kita. Salah satu sikap baik yaitu mendoakan, ya, baik untuk orang lain, mendoakan yang baik untuk orang lain. Nah, ini ada gambar, ya, ketika temannya sakit, mereka menjenguk dan mendoakan temannya yang sedang sakit. Nah, ini merupakan contoh sikap baik kepada teman, ya teman-teman. Misalnya saat Edo sedang sakit, teman-temannya mendoakan Edo agar cepat sembuh. Apakah kamu memiliki pengalaman mendoakan orang lain? Pasti pernah ya, mendoakan orang lain ketika sedang sakit. Selanjutnya, nah, mengapa sih kita harus bersikap baik kepada semua makhluk hidup, khususnya kepada tanaman? Tadi Pak Guru ulangi jawabannya, karena ketika kita bersikap baik kepada seluruh makhluk hidup, nanti makhluk hidup juga akan memberikan banyak manfaat kepada kita. Contohnya tanaman, ya. Tanaman yang kita rawat nanti akan tumbuh besar dan berbuah. Nah, buahnya nanti kita manfaatkan untuk diri kita sendiri. Bisa kita makan, bisa kita jual, ya. Sedangkan rantingnya atau dahannya bisa kita gunakan untuk, ya, bentuk menanam lagi bisa juga kita bakar untuk kebutuhan orang lain. Banyak sekali manfaatnya. Selanjutnya, nah, yuk Pak Guru punya tugas untuk teman-teman. Coba teman-teman pertama menceritakan pengalaman meminta maaf dengan menuliskan, ditulis di buku tulis kalian, dan menceritakan pengalaman mendoakan orang lain dengan menulis, dan menceritakan pengalaman mendoakan orang lain dengan menulis. Nah, nanti kamu tulis 3, ya. Yang pertama menceritakan pengalaman meminta maaf, kamu tulis pernah gak kamu mempunyai pengalaman? Pasti pernah. Menceritakan pengalaman mendoakan orang lain dengan menulis, ya. Menceritakan pengalaman mendoakan orang lain dengan menulis. Nah, tugas ketiga ini kamu tulis, ya, di buku tulis kamu, nanti difoto dan kirimkan ke Pak Guru. Terima kasih ya teman-teman, tetap semangat dalam belajar, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.